sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan jajaran pengurus DKM beserta jamaah bapak-bapak dengan anak laki-laki hanya 41 orang, ditambah ibu-ibunya 20 orang hilang nomornya. Pagi ini saya akan membahas memaknai bencana alam. Di dunia ini banyak disiplin ilmu yang meneliti membahas tentang gempa, dan saya tidak akan intervensi urusan mereka. Tugas kiai dan ulama itu memaparkan secara ilmiah tinjauan teologi alias perspektif ilmu tauhid. Semenjak bapak dan ibu dan adik-adik masih di SD kelas 4 sudah diajarkan oleh guru agama, nah kita ini punya rukun iman itu 6. Rukun iman yang ke-6 adalah amantu biqadarillah khairun wa syarrun. Iman akan qadar Allah, baik itu menguntungkan maupun merugikan. Lantas kemudian pada hakikatnya hidup kita ini pun adalah sedang diuji oleh Allah. Pertama, ujiannya bil awamir wan nawahi. Ujian itu berupa perintah dan ujian berupa musibah. Jadi ini goncangan bumi di wilayah Cianjur kurang lebih 5,7 adalah termasuk golongan kiamat sugro. Apa bu? Apa deh? Oke, pintar. Namanya goncangan yang kecil. Kalau seumpama harimau tidur, dia baru helai. Terang helai, Pak. Menguak. Di dalam Al-Baqarah 155 Allah mengurai ada 5 ujian yang akan diberikan Allah kepada manusia, yaitu bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdasar ini ada 5. Satu kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu sekalian. Satu adalah dengan kekurangan harta. Yang kedua, kekurangan jiwa. Yang ketiga, kekurangan pangan. Yang keempat, kekurangan buah-buahan. Nah, itu semua harus disikapi dengan lembut dan iman. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, suatu saat masalah ini kejadian singkat. Kanjeng Rasul itu di malam hari sedang menjahit pakaiannya yang agak bolong.
Tiba-tiba angin menembak lampu. Setelah lampunya padam, Rasul berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah bertanya, ibu, ya Rasulullah, kok cuma lampu padam aja kudu ngucap inna lillahi? Qala, kata Rasul, setiap perkara yang bikin kaget hati orang-orang beriman, fahiya musibah, itu merupakan musibah. Kaget Pak, kaget nih. Tadi malam nonton bola, Edi kaget, lampu padam, gimana kira-kira? Pahamin? Mau penalti nih, lampu padam, apa kira-kira ngomongnya? Innalillahi wa inna kembali Bu, ya, itu sikapi. Kemudian yang 5 hal tadi bagi Allah amat mudah. Sekali pencet knopnya adalah gempa. Dengan gempa sekaligus 5 perkara tadi wujud. Harta hilang, bahkan istri pun hilang, suami pun wafat, anak pun ketiban lumpuh dan lain-lain. Itu sekaligus hanya dengan goyangan kecil. Bahkan nanti yaumul qiyamah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Terus yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbak awhalaha. Sadaqallahu. Jadi ini Bapak baru goncangan amat sangat kecil, ya. Tetapi disusul 86 kali yang kecil-kecil Pak, antara 2 sampai 4 kali. Coba kalau Gusti Allah sentimen. Kalikan Pak, 86 kali 2 berapa? 170. Nah, kalau sekaligus itu SQ-nya hancur. Tapi Allah Maha Adil. Dikit-dikit lah. Pertama dicentang dulu hidungnya, dit, goyang dikit. Sikat lagi dagunya baru juntai dia. Hati-hati Pak. Ya. Hidup ini dan bahkan sekarang banyak orang yang dilanda ketakutan. Betul Pak? Para pejabat sekarang sedang dilanda ketakutan, takut dicopot jabatan. Ibu-ibu yang punya suami gagah, ganteng, tampan, benghar, sehat, ngeri juga. Di sana banyak janda-janda heran. Kalau nggak eling suaminya, waduh, bikin pos 3 sekaligus. Ibu pos pertama, gas sebelum berarti ya. Hati-hati, minal khauf. Anak-anakku, ya, rajinlah engkau baca Al-Quran, ya. Jadi ini goyangan ini merupakan kiamat sughra. Mari kita imani, kita yakini bahwasanya kiamat kubro lebih dahsyat segala-galanya. Sebab idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ketika bumi menyemburkan isi perutnya, ada batu, ada pasir, ada macam-macam. Masya Allah. Bahkan watakunul jibalu kal ihnil manfush. Bayangkan Pak, gunung-gunung terbang bagaikan kapas, pasir menimpa Bali Resort, menimpa jauh kampung kami. Allahu Akbar, la haula wa la quwwata. Mari kita imani. Lantas sikap yang kedua setelah mengimani adalah adakan peduli bangsa. Bahwa Rasul menggambarkan mathalul mu'min kal jasadil wahid, bahwa perumpamaan kita ini orang-orang beriman bagaikan satu jasad tubuh. Idza ishtaka udhun tada'asa iru jasad bisahar wal humma
Tubuh kita ini bagaikan satu jasmani. Andai kata ada anggota tubuh yang sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit. Contoh, ibu sakit gigi, Bu, telinga tidak boleh dengar yang gandeng-gandeng. Betul, Bu? Pak, ketika Bapak menangis, bibir pun ikut bergoyang, Pak. Ketika Bapak melihat juga, mata adik-adik ini berlinang air mata. Padahal cuma gigi yang sakit. Semuanya personal, hati-hati, nah imbasnya. Itu menggambarkan. Yuk, saya himbau kepada semua kaum muslimin di dunia ini, kita bantu mereka. Jangan bersifat suudzon. Gimana Pak Kiai? Kalau entar uang udah mau dilipat sama mereka, masa bodoh itu mah urusan mereka. Tapi ketika Anda mengeluarkan uang, jangan gede-gede, 2.000 rupiah dengan ikhlas, 2.000 rupiah dengan ikhlas, kira-kira 200 juta berapa tuh Pak? Tolong hitung Pak. 200 juta yang infak tuh kali 2.000 berapa tuh? 200 miliar. Gede kan? Subhanallah. Ya. Jadi ketika Bapak berinfak pagi dan siang, jangan ragu-ragu. Ya. Karena setiap ba'da subuh Ibu turun 2 malaikat. Yang pertama mendoakan. Jadi doanya nih. Allahumma ya Rabb i'ti munfiqan khalaf. Ya Allah, berikan ganti akan harta yang tadi dia infakkan, ya Allah. Datang yang kedua, Allahumma i'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancur binasakanlah harta orang-orang pelit. Bayangkan Pak, Pak Beng, yang mendoakan malaikat ini. Pengen enggak? Luar biasa. Ya, makanya yuk biasakan yang nanti minggu depan belum berinfak terus kepada kepentingan agama. Tidak ada rumusnya berinfak jadi orang miskin, dan tidak ada faktanya orang tidak mau infak menjadi kaya. Suatu saat Rasul ditanya habis sholat subuh, ya Rasulullah, saya pengen tahu nih, kriterianya batasan kaya itu gimana? Oh, belum tahu ya. Belum. Gini, apabila kalian setelah sholat subuh, kalian jasmani rohani kamu sehat walafiat, kau punya uang dan beras untuk sehari minggu ini, anta ghaniyun, Anda orang kaya. Tuh lihat nih. Wah, sampai 41 punya wajah orang kaya. Amin. Amin ya Rabbal. Tuh wajah ibu orang-orang kaya. Ulang Ibu. Jadi orang kaya itu apa Bu? Kalau habis sholat subuh, jasmani kita sehat, rohani kita sehat, punya uang untuk jajan hari ini, punya beras hari ini, anta ghaniyun, Anda orang kaya. Berdasarkan rumus ini, yang hadir adalah orang-orang kaya. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir, waspada. Memang dunia ini penuh cobaan. Kiamat tidak cuma melanda berupa getaran alam dan bumi. Kiamat sugro pun akan melanda akan diri Tuhan terhormat. Tuhan selamat mungkin anak-anak Tuhan, anak Tuhan selamat mungkin cucu Tuhan. Oleh karena itu sering-sering berfatwa kepada cucu, kumpulkan seminggu sekali di sini cucu kumpul, ya kumpul cuy. Sebelum tidur kudu khotam baca Quran. Lu masih kecil baik pada ngaji Quran yang benar, gitu ah. Ntar
kakek mau wafat lu iringin dengan surat Mulk, surat Tabarok, surat Yasin. Jangan cuma main doang lo. Nah, dididik Pak, ibu tuh anak-anak kita ya. Mudah-mudahan nanti kita ke depan keadaan sehat walafiat, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita bertambah barokah dan manfaat. Amin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas sholihin wa adkhilni, ya Allah, masukkanlah kami bi rahmatik, atas dasar rahmatmu ya Allah, fi ibadikas sholihin, kepada hamba-hamba Gusti yang sholih. Shadaqallahul azim. Ada yang hafal? Anak-anak ada yang hafal nggak? Belum. Surat An-Naml ayat 19. Mudah-mudahan kuliah singkat bermanfaat adanya. Ya. After this we are going to drink the coffee together. Apa itu? After this, setelah ngaji, we are going to drink, kita akan segera minum kopi together, berjamaah. Apa Bu? We are going to drink the coffee together. Apa artinya? Habis ini kita akan ngopi berjamaah. Siapa kopinya Pak? Mudah-mudahan yang bertugas menyediakan coffee break mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum